Pemerintah Kota Jakarta Selatan kembali giat menertibkan sejumlah bangunan yang tak memiliki izin. Sebanyak 13 bangunan terancam akan disegel oleh petugas suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Wilayah Jakarta Selatan. Bahkan 2 bangunan yang sedang dibangun telah disegel oleh petugas. Salah satu diantaranya yaitu bangunan hotel dan apartemen Ratu Prabu 3 yang terletak di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Selain tidak memiliki izin mendirikan bangunan, pihak pengelola juga dianggap telah menyalahi aturan yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Selain itu, luas bangunan juga dianggap menyalahi garis sepadan bangunan atau GSB. Menurut Wali Kota Jakarta Selatan, Tri Kurniadi, pembangunan gedung harus mengikuti ketentuan koefisien luas bangunan. Jika hal itu tidak dipenuhi, maka harus ada penyesuaian sebelum pengerjaan bangunan dilaksanakan. Ia juga meminta agar para pengembang memperhatikan area hijau untuk kesegaran lingkungan kota dengan memperbanyak pohon di sekitar bangunan. Pemirsa, Landstok kali ini kita akan membahas topik penertiban sejumlah bangunan tak berizin. Kabarnya di wilayah Jakarta Selatan saja ada 13 bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan. Ya, dan untuk membahas hal tersebut lebih jauh bersama kita sudah hadir narasumber pengamat tata kota Mas Nirwono Yoga yang hadir bersama kita di studio saat ini. Selain itu kita juga sudah terhubung dengan Wali Kota Jakarta Selatan Pak Tri Kurniadi yang berada di kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Selamat siang Pak Tri. Selamat siang Mbak Vera, selamat siang Mas Rudi. Oke, selamat siang Mbak Vero di sini, Pak Tri bukan Vera. Pak Tri, ini kalau kita bicara soal bangunan yang tak berizin, menurut catatan Pemda sendiri di Jakarta Selatan ada berapa banyak, Pak? Ya, selamat siang pemirsa Berita 1. Jadi untuk Jakarta Selatan dari Januari saja sampai Maret ada 177 yang sudah kita keluarkan surat peringatan. Kemudian sudah kita berikan juga surat segel 109 yang siap akan dibongkar ada 53 bangunan. Seperti itu, Mas. 177 Pak, tadi saya catat ya. Iya, 177 surat peringatan kepada mereka yang membangun. Oke, Pak, ini kasusnya apa aja, Pak? Kemudian ada 109 segel. Oke, Pak, ini gimana mereka itu kalau yang disegel kan berarti jadi kasusnya macam-macam, Pak. Sudah terbangun, Pak, kalau yang disegel ini. Ini kok bisa tiba-tiba mereka ngebangun ini gimana nih, Pak? Ya, jadi ada yang berizin tapi melanggar, ada juga yang tidak berizin. Ada yang tidak berizin. Kalau yang tidak berizin, ya kita tentunya akan kita tertibkan. Tapi kalau mereka yang berizin tapi melanggar, mungkin melanggar garis padan bangunan, melanggar garis padan jalan, itu akan kita kembalikan fungsinya dan kita perintahkan suruh mengurus izin kembali. Oke, jadi ini saya garis bawahi ya pernyataan Pak Tri Kurniadi ya. Kalau mereka berizin tapi melanggar izinnya seperti garis padan jalan atau bahkan tingginya ya Pak ya, tinggi bangunannya itu Pak ya. Ya. Termasuk itu akan dikembalikan ke harus sesuai dengan izinnya Pak ya. Betul. Oke, Pak, ya ada beberapa seingat saya misalkan Kemang Pak, itu salah satu tempat yang sebetulnya peruntukannya itu untuk pemukiman. Tapi kalau sekarang kita lihat kan itu sudah jadi kawasan bisnis district di situ kan. Nah ini gimana nih Pak Tri Kurniadi? Iya, betul. Iya, untuk kawasan Kemang memang ada juga yang bisa diizin, Pak. Nama izinnya izin terbatas, Pak. Nah, bagi mereka yang sudah lama ini diberi kesempatan dengan pergub yang baru, instruksi gubernur yang baru diberi kesempatan sampai tahun 2017 di bulan Maret nanti. Baik, Pak Tri, ini kita ke kasus yang 2 bangunan yang disegel begitu ya Pak ya, dan seperti yang di Ratu Prabu apartemen dan juga mall ya, kalau tidak salah tadi. Nah itu sebenarnya bagaimana sih Pak kondisi bangunannya sampai kemudian disegel? Artinya mereka sebenarnya sudah menerima IMB atau pada saat mengurus, kemudian mereka sembari membangun dan izinnya belum keluar. Seperti apa sebenarnya kondisi 2 bangunan itu Pak? Ya, untuk Ratu Prabu sebenarnya izinnya hanya untuk groundbreaking, belum untuk membangun. Sehingga kegiatan yang ada sekarang sudah membangun fondasi, itulah yang kita stop untuk mengurus izin mereka.
Jadi artinya Seperti mereka itu. diberikan kesempatan untuk mengurus izin dulu, setelah izin keluar dan mereka sudah bisa melanjutkan pembangunan, begitu ya Pak ya? Tidak ada kemudian sanksi yang diberikan selain itu, begitu? Iya. Oke. Oke. Iya. Artinya ini permasalahan cuman administratif aja ya Pak Tri ya? Betul, tapi mereka seperti Ratu Prabu kan sebenarnya izinnya keluar itu izin groundbreaking untuk fondasi, groundbreaking aja. Tapi mereka sudah membangun fondasi. Ya. Artinya ada pelanggaran di situ. Oke. Nah inilah yang kita stop, tidak boleh ada kegiatan. Artinya pelanggarannya kan hanya administratif Pak, tidak ada pelanggaran yang substantif seperti misalkan RT RW-nya gitu, peruntukannya bukan itu tapi dibangunnya untuk yang lain seperti itu ya? Ya, ada pelanggarannya sedikit. Seperti Ratu Prabu itu kena jalan tol Desari, Depok Antasari. Basementnya itu agak maju sedikit, itu yang harus juga dibongkar. Oke, baik. Nah ini menarik sebetulnya Pak Nirwono Yoga. Ini kalau saya boleh ini kesimpulan orang awam lah ya. Ini sebetulnya orang yang ngebangun ini adalah dalam tanda kutip orang-orang yang nakal nih kan. Sebetulnya izinnya 5 tapi diambil 1 jadi 6 gitu kan. Garis padannya nggak boleh ke situ tapi menjorok gitu. Seperti itu. Nah kasus-kasus seperti ini itu sebetulnya banyak nggak sih Mas? Ya kalau kita bicara perkembangan di Jakarta Selatan justru banyak sebenarnya kan. Tadi kalau tadi Mas Rudi sudah menyinggung soal Kemang aja. Yang paling banyak juga di Kebayoran Baru gitu kan. Itu juga banyak perumahan-perumahan yang dulunya rumah huniannya sekarang kita bisa lihat menjadi perkantoran, jadi restoran, bisnis. Gitu. Iya, dan ini jelas-jelas di depan mata istilah di kantor Wali Kota Jakarta Selatan ini justru. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara soal KDB sama KDH di daerah TB Simatupang mamanya. KDB dan KDH-nya apa? Ya, kalau KDB koefisien dasar bangunan, sementara kalau KDH koefisien dasar hijaunya. Nah, sebenarnya aturannya di daerah seperti Pejaten, terus kemudian ke arah Pesanggerahan, Jagakarsa gitu, semakin ke selatan itu koefisien dasar bangunannya semakin mengecil sebenarnya. Itu Tapi koefisien itu adalah sesuatu yang tertulis secara konkret di dalam aturan atau? Iya, betul. Jadi dalam seperti dalam rencana detail tata ruang Jakarta 2030 maunya. Selatan ini kan ditetapkan sebagai daerah resapan air. Nah, oleh karena itu yang tadi saya sebutkan seperti daerah Pasar Minggu, Jagakarsa, Pejaten bagian selatan, karena plotnya untuk resapan air itu koefisien dasar bangunannya itu sebenarnya kecil. Jadi kalau umpamanya Mas Rudi punya tanah 1 kafling gitu ya, maka persyaratan minimalnya itu boleh dibangun tidak boleh lebih dari 50%, bahkan ada yang cuma 40%. Sisanya. Tapi kalau Anda melihat seperti kalau bangun apartemen ataupun juga pusat perbelanjaan itu sudah lebih dari itu sebenarnya. Lebih dari situ, bahkan kalau kita lihat yang TB Simatupang saja, ini kan di pinggir kiri kanannya banyak gedung-gedung ya. Kalau kita lihat dari atas, memang porsi bangunannya mungkin sekitar 40-50 ya, tetapi sisanya itu diperkeras, entah itu di aspal, entah itu di beton, untuk basement ataupun juga untuk parkir. Dan gitu. jelas itu sudah menyalahi aturan. Iya, kalau kita lihat itu berarti kan secara keseluruhan satu kafling itu tidak ada yang meresap gitu. Padahal tujuan utamanya selatan tadi kan sebagai peresapan air. Berbeda kalau kita bicara umpamanya di Jakarta Utara. Kalau Jakarta Utara terbalik, Jakarta Utara itu koefisien dasar bangunannya bisa 70%, koefisien dasar hijaunya cuma 30%. Tapi semakin ke selatan sebenarnya terbalik, harus semakin banyak. Ini kan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Tri tadi dari kantor Wali Kota, itu udah ada 177 bangunan yang dikasih peringatan dan ada 109 yang sudah disegel bahkan. Nah, kalau melihat dari data ini sebetulnya jumlahnya mestinya lebih banyak. Lebih banyak. Kalau lihat dari pengalaman terdahulu ya, sebenarnya kalau kita menghitung bisa lebih dari itu gitu. Nah, persoalannya 2 kali lipat? Bisa 2 kali lipat. Kalau kita bicara soal Jakarta Selatan bagian Kebayoran Baru saja, hampir bisa dipastikan seluruh bangunan utama di Kebayoran Baru, terutama di jalan-jalan raya, itu sudah berubah. Entah itu jadi kafe, entah itu jadi perkantoran gitu kan. Praktis fungsi sebagai huniannya sudah mulai hilang, terutama yang di jalan-jalan utama seperti Jalan Senopati, umpamanya kan, Jalan Gunawarman, jalan sekitar Majestic itu udah berubah semua gitu. Nah, ini yang menurut saya kalau tadi sekedar peringatan, tetapi tidak ada tindakan tegas, sayang gitu. Itu satu ya. Kemudian yang kedua, pengalaman yang terdahulu, wali kota sebelumnya itu juga sudah pernah menyegel bangunan di daerah Kemang sebenarnya. Tetapi itu tadi sampai dengan sekarang segelnya dilepas, bangunannya berfungsi kembali. Artinya tidak ada ketegasan. Ya, berarti itu kenapa bisa segelnya dilepas?
Lebih kepada penyelesaian administrasi yang Mas Rudi tadi bilang. Oh, ya, itu jadi saja. lebih dilihat kepada penyelesaian secara administrasi dan kemudian administrasi ini diselesaikan dalam tanda petik entah itu surat, entah itu ganti rugi, gitu kan. Tidak ada namanya ketegasan. Namanya kalau ada satu gedung hanya boleh 6 lantai, tapi ternyata dia membangun sampai dengan 10 lantai. Nah, artinya lantai ke-7 sampai lantai ke-10 ini kan melanggar. Ya. Tapi mereka mau bayar ganti rugi untuk itu, tidak ada, jadi dibiarkan. saya belum pernah melihat ada cerita lantai ke-7 sampai ke-10 kemudian dibongkar gitu. Oke. Tetapi yang dihitung adalah kelalaian tadi itu lantai 7 sampai lantai 10 berapa luas lantainya kemudian dirupiahkan dihitung sebagai denda. Oke. Nah, itu yang sering kali terjadi ya. Kalau kita lihat kasus yang dua kembali ke Ya. pusat perbelanjaan dan juga apartemen ini kan sebenarnya dia baru, kalau tadi Pak Tri Groundbreaking katakan kan baru sebenarnya. groundbreaking, tapi mereka sudah mulai membangun. Ya. Mereka punya keberanian untuk melakukan seperti itu. Dan itu sudah Mas biasa Nirwono. Artinya, sebenarnya. iya, itu sudah Ya. biasa kah memang terjadi atau bagaimana? Memang biasanya seperti itu. Jadi ciri begitu lahan itu milik pengembang, Ya. kemudian tanahnya sudah clear sebenarnya, mereka langsung masuk ke groundbreaking. Nah, pada waktu groundbreaking ini mereka melakukan dua hal. Satu pasti menyiapkan soal perencanaan gedungnya, kemudian yang kedua melakukan surat perizinan, mengajukan IMB-nya tadi. Nah, persoalannya adalah seringkali antara persiapan groundbreaking, perizinan dan perencanaan ini kebut-kebutan, waktunya dikejar waktu. Nah, seringkali bahkan belum ber-IMB pun pihak pengembang ini sudah menjual, ini namanya sale on paper. Jadi mereka sudah mengembangkan bentuk desain seperti ini, kemudian ditawarkan kepada konsumen, konsumen membeli begitu. Nah, ini seringkali yang terjadi adalah begitu bangunannya sudah hampir rampung, baru IMB-nya keluar. Nah, ini kan menarik tadi. Tadi menurut Pak Wali Kota tadi, itu udah melanggar garis padan jalan, terus juga ada ada bagian-bagian yang sebetulnya Tidak melewati boleh batas. masuk. Ya. Ini ada dua kelemahannya Mas sebenarnya. Yang mau saya tanyakan sebelum ke situ adalah apakah itu biasa sekali dilakukan oleh pengembang? Sangat biasa kalau itu. Oke. Nah, persoalannya itu tadi ada dua. Satu, pada waktu mengajukan perizinan itu tidak selalu diikuti dengan pengawasan di lapangan. Jangan lupa pada waktu pembuatan basement aja tadi menjorong, ini kan tidak dilakukan dalam waktu 1-2 hari. Bisa dikatakan seminggu bahkan sebulan. Artinya kalau proses pengawasan di lapangan itu berlaku, artinya setiap hari dicek, maka pelanggaran itu bisa di stop pada hari itu juga. Gitu. Nah, ini seringkali yang persoalannya begitu sudah jadi, secara konstruksi sudah matang gitu ya. Secara teknis tidak mudah begitu saja kemudian dibongkar. Nggak, artinya ini kan sebetulnya karena ini tadi dikatakan bahwa sesuatu yang biasa terjadi, artinya kan pengembang sudah tahu nih modelnya nih. Sudah tahu, udah tahu triknya juga. Udah gitu, tahu triknya juga, betul. artinya nanti tinggal diselesaikan dengan hitung-hitungan uang tadi kan gitu. Betul, ini kan ngegampangin persoalan karena regulator memang sebetulnya. sama yang tadi saya katakan. Jadi pelanggaran secara konstruksi tadi, begitu bangunannya jadi, kecil kemungkinan bangunan tadi dibongkar. Gitu. Karena apa? Pasti satu biaya, kan? Begitu dia beli, ada uang yang dibuang ini sebenarnya untuk pengembang, kan? Kemudian yang kedua, ini kan pasti makan waktu. Sementara dia dikejar oleh proyek untuk pembangunannya tadi, gitu. Maka jalan tengah yang ditempuh adalah tinggal dihitung kesalahannya di mana, dihitung berapa meter persegi, kemudian dijadikan denda. Ya, coba ini kita ke Pak Wali Kota, Pak Tri. Halo Pak Tri Kurniadi. Ya, Pak Tri masih bersama kami, Pak. Ya, sayang sekali terputus. Kita akan mencoba kembali menghubungi Wali Kota Jakarta Selatan, Pak Tri Kurniadi. Dan pemirsa, perbincangan dalam Dialog Landstalk kali ini akan kembali kami lanjutkan usai jeda berikut.